Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan melanjutkan pembahasan materi matematika kelas 9 semester 1 yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar, khususnya latihan 1.1 untuk nomor 6 sampai dengan 7D yang ada di buku paket halaman 11. Untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah Kanisa bahas di video sebelumnya. Kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Selanjutnya, soal nomor 6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Yang diminta itu basisnya 5. Basis 5. Sama caranya dengan menggunakan pohon faktor kayak tadi ya. Tapi karena basisnya 5 jadi kita bagi dengan 5. Ya. Sini ada nomor 6A. 5. 5 dibagi 5 ya 1. Berarti 5-nya hanya sendiri ya 1. Jadi di sini 5 pangkat 1. Dengan 5 pangkat 1. Selanjutnya yang 6B. 625 sama kita bagi dengan 5. 625 dibagi 5 itu 125. Dibagi 5 itu 25. Dibagi lagi 5, 5. Sudah selesai. Hitung ada berapa 5-nya? 1, 2, 3, 4. Jadi 625 ini sama dengan 5 pangkat 4. Oke, ini sama dengan 5 pangkat 4. Lanjut, untuk yang C. 6C itu ada 15.625 dibagi 5. Itu berarti 3.125. Dibagi lagi dengan 5 itu 625. Dibagi lagi 5 itu 125. Dibagi lagi 5 itu 25. Dibagi lagi 5 itu 5. Oke. Jadi 5 semua. Kita hitung ada berapa banyak 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 15.625 itu sama dengan 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. Kemudian yang berikutnya 6D. 6D itu 125. 125 kita bagi dengan 5. Itu 25. 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Selesai. Jadi 5-nya ada 1, 2, 3. Atau 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Jadi yang 6D ini jawabannya adalah 5 pangkat 3. Selesai. Selanjutnya, tentukan hasil dari operasi berikut ini. 7A. Ya. Ini ada 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Oke, ingat aturan dasar dalam operasi bilangan, yaitu kalau ada tambah dan kali yang harus didahulukan adalah kali. Kemudian kalau ada pangkat, yang lebih harus didahulukan lagi adalah pangkat. Maka yang pertama kali harus kita lakukan di sini, karena di nomor 7A ini ada tambah, kali, dan pangkat, urutan pengerjaannya yang perlu kita lakukan adalah dipangkat dulu, dikali, baru ditambah. Oke, berarti ini sama dengan 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Oke, jadi di sini 5 ditambah 3 dikali 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Oke, kali 16. Nah, di sini udah ada. Jadi, tambah dan kali. Yang harus dikerjakan dulu adalah perkalian. Jadi, kita harus kerjakan ini dulu ya. Oke. Jadi, 5 ditambah 3 kali 16 itu 48. Nah, baru deh yang ini. 5 ditambah 48. Hasilnya adalah 53. Selesai.
Selanjutnya, untuk nomor 7B. Ya. 7B itu ada 1/2 dikali 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Oke. Nah, karena ini perkalian dan pengurangan, namun di sini ada kurung. Jadi yang harus kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini kita hitung dulu untuk masing-masing pangkatnya ya. Ini dihitung masing-masing dulu. Oke. Jadi yang ini ditulis lagi 1/2 dikali 6 pangkat 3 itu 6 kali 6 kali 6 ya. Bisa kurungin. Oke. Dikurangi 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. 1/2 dikali 6 kali 6, 36. Dikalikan lagi 6, itu 216. Dikurangi 4 dikali 4, itu 16. Ya. Nah, perhatikan. Di sini ada perkalian dan ada pengurangan. Ya. Namun, pengurangannya diberikan tanda kurung. Ya. Karena ada tanda kurungnya, maka yang harus kita kerjakan adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini langkah berikutnya kita kurangkan dulu. 1/2 dikali 216 dikurangi 16, yaitu 200. Nah, kalau udah kayak gini baru deh dikali. 1/2 dikali 200 ini bisa kita coret ya. Kita bagi 2. 200 dibagi 2 itu 100, 2 dibagi 2 itu 1. Tinggal 1 dikali 100 itu 100 jawabannya. Selesai. Selanjutnya untuk 7C. 8 ditambah 3 dikali negatif 3 dipangkatkan 4. Ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada pangkat. Urutan pengerjaannya dimulai dari mana? Dimulai dari pangkat ya. Ini 8 tambah 3 dikali, yang dipangkatkan adalah negatif 3 ya, sebanyak 4 kali. Negatifnya ikut ya. 3. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu. 8 ditambah 3 dikali. Nah, untuk mengalihkan ini, kita tinggal lihat angkanya aja ya. 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27. Dikali 3, 81. Selanjutnya, ingat 81 ya. Selanjutnya tandanya. Negatif dikali negatif, positif dikali negatif, negatif dikali negatif lagi, positif. Berarti hasilnya jadi positif 81. Oke. Jadi ini sama kali 81. Ya. Ini ada penjumlahan, ada perkalian. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menghitung perkalian. 8 ditambah 8 kali 81, yaitu 243. Baru deh kita jumlahin. 8 tambah 243, 251. Selesai. Selanjutnya untuk soal nomor 7D. 6 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 dibagi 2. Nah, ini ada pengurangan dalam kurung ya, dengan pembagian. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung pangkatnya terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai. Ini sama dengan 6 pangkat 4 itu 6 kali 6 sebanyak 4 kali ya. Dikurangi 4 pangkat 4 itu 4 kali 4 sebanyak 4 kali ya. Dibagi 2. Nah, yang di dalam kurung harus kita kerjain dulu. Ada perkalian, ada pengurangan. Yang harus kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Jadi ini dihitung dulu masing-masing ya. Oke. Di 6 kali 6.
36 kali 6, 216. 216 dikali 6. 1296. Ini 1296 dikurangi 4 kali 4, 16 kali 4, 64 kali 4 lagi 256 bagi 2 sama dengan 1296 dikurangi 256, hasilnya adalah 1040 dibagi 2 ya. 1040 dibagi 2, hasilnya adalah 1000 dibagi 2 itu 500, 40 bagi 2 itu 20, 520. Kalau masih bingung dengan menghitung secara langsung seperti tadi, kalian bisa gunakan pembagian dengan metode kurung ya, seperti biasa. Nah, 1040 dibagi 2 gitu ya. Lakukan cara seperti itu menggunakan coretan, terus berlatih agar semakin lancar. Oke.